ya. Hadir Ibu. Dila. Hadir Ibu. Baik semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan memimpin. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum Ibu mulai pada materi kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat terkait materi kita minggu lalu? Saya Bu. Ya, Alif. Kalau tidak salah tentang puisi ya Bu. Betul sekali, Alif. Jadi materi kita pada minggu lalu itu mengenai puisi ya anak-anak. Nah, dalam puisi ini terdapat berapa struktur sih anak-anak? Ya, Rahma? Kan masalahnya dalam puisi itu ada struktur, ada dua unsur. Ya, terdapat apa saja? Unsurnya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baik, betul sekali. Jadi dalam puisi itu terdapat dua unsur ya anak-anak, yang pertama ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, sebelum itu ada yang sudah tahu apa itu teks anekdot? Yang berisi sindiran bukan Ibu? Betul sekali. Jadi teks anekdot yaitu sebuah teks yang berisi sindiran. Nah, di sini ada pengertian dari teks anekdot. Silakan ada yang ingin membacakannya. Ya, Dila. Teks anekdot adalah cerita pendek yang lucu dan mengandung kritik sosial secara halus. Teks anekdot biasanya berasal dari kejadian nyata atau pengalaman sehari-hari dan sering melibatkan tokoh terkenal atau orang penting. Betul sekali, Dila. Jadi teks anekdot yaitu sebuah teks yang berisi tentang cerita lucu, nah, yang mengandung suatu sindiran halus mengenai suatu tokoh ya anak-anak. Nah, dalam teks anekdot ini memiliki ciri-ciri anak-anak. Yang pertama ada apa? Sebutkan Rama. Ibu. Yang pertama bersifat lucu, menggelitik dan menyindir. Betul sekali. Jadi teks anekdot ini tidak hanya bersifat lucu saja, namun bersifat menyindir juga seperti itu ya. Yang kedua ada apa? Silakan Ali sebutkan. Ada biasanya mengenai orang penting Bu. Ya, betul sekali. Jadi ketika kita menulis sebuah teks anekdot itu harus tertuju kepada orang penting. Contohnya seperti politikus, presiden juga boleh, kemudian tokoh adat juga boleh. Yang penting kita juga harus tahu nih tokoh tersebut itu memiliki sesuatu yang dapat dikritisi atau tidak seperti itu. Yang ketiga ada apa? Sebutkan Rian. Memiliki tujuan tertentu Bu. Ya, betul sekali. Jadi ketika kita menulis sebuah teks anekdot, kita tidak boleh hanya menulis kita tidak boleh nih hanya berisikan tentang lucu dan menyindir saja, tetapi tidak ada tujuan, itu tidak boleh ya anak-anak. Karena jika kalian menulis sebuah teks anekdot yang hanya berisi sindiran itu dan tidak terdapat tujuannya, itu sama saja kalian hanya menulis sebuah teks ujaran kebencian saja seperti itu. Jadi harus memiliki tujuan tertentunya. Baik. Nah, jika kalian lihat di depan, di sini ada suatu contoh teks dari anekdot. Ada yang bisa untuk membantu ibu untuk membacakannya? Saya Bu. Ya, Rahma. Baik Bu, teks anekdotnya berjudul Politikus Sering Berbohong. Sebuah bis dengan Maaf, para Rahma, kencangkan lagi suaranya. sebuah bis penuh dengan para politikus keluar dari pangkal jalan. Akhirnya melakukan sebuah besar di ladang seiring pertanian.
bukan Bu? Betul, namun bentuknya anak-anak itu termasuk teks apa sih anak-anak? Bentuknya critical text. Cerita Bu. Betul sekali Ali. Jadi teks tersebut itu merupakan memang bentuk teks anekdot, namun bentuknya itu teks cerita karena menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi dalam tokoh seperti petani dan juga politikus seperti itu. Kemudian yang kedua ada isi teks membuat kelucuan dan juga humor. Nah, kelucuan dan juga humor pada teks cerita tadi, teks anekdot tadi itu tuh apa sih anak-anak? Ada yang bilang tadi? Tadi itu di bagian ketika dikubur tapi sebenarnya masih ada yang hidup. Betul sekali Alif. Nah, kelucuan atau humor yang terdapat dalam teks tersebut tadi berisi tentang keluguan seorang petani yang menguburkan semua korban kecelakaan, padahal petani tersebut tahu nih ada yang masih hidup seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bersifat mengkritisi suatu hal. Nah, dalam cerita tadi anak-anak apa sih yang dikritisi? Ada yang bisa menjawab? Iya, Rahma. Makna dibalik cerita tersebut Bu, karena seolah-olah cerita tersebut mengkritisi seorang politikus. Betul sekali Rahma. Jadi hal yang dikritisi dalam teks tersebut itu adalah seorang politikus yang seringkali berbohong seperti itu. Itu dikritisinya tuh seperti itu. Nah, baik. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Adakah pertanyaan mengenai materi tadi? Bu, Iya, Rahma. baik, izin bertanya ya Bu, jadi apakah di setiap teks anekdot itu kita tuh harus atau kan di setiap teks anekdot itu harus memiliki makna yang tersirat di dalam? Ya, baik. Jadi pertanyaan Rahma, apakah dalam teks anekdot itu harus memiliki pesan tersirat seperti itu ya? Nah, jadi wajib ya anak-anak, karena seperti yang tadi bilang, ketika kalian hanya menulis sebuah teks anekdot yang berisi ujaran yang berisi tentang kritik saja dan tidak ada tujuannya, tidak ada makna tersiratnya, itu kalian hanya menulis sebuah teks ujaran kebencian saja, jadi tidak ada unsur untuk mengkritisinya seperti itu. Adakah lagi yang ditanyakan? Cukup. Nah, untuk itu karena kalian sudah memahami, Ibu akan berikan tugas. Di sini terdapat, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 2 orang saja ya, karena ini ada kelompok kecil. Di sini Ibu bagikan masing-masing kelompok ini sebuah teks anekdot dan tugas kalian adalah untuk mencari makna tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Baik, kita langsung berdiskusi. Ibu berikan waktu 10 menit saja. Alif dan Ria, silakan bekerja sama, jangan ngobrol saja. Paham? Jadi bukan Betul, ini kurang tepat. Jadi harus makna tersiratnya ya. Oh. Paham? Bekerja sama ya. Baik, semuanya sudah selesai? Nah, sekarang Ibu meminta perwakilan dari kelompok 1 ya, yang terdiri Rahma dan juga Ria, bacakan makna tersirat dari teks tersebut. Dari Ibu. Silakan. Ayo Bu. Ya, Rahma. Jadi kita mengkritisi tentang menjual kue yang hebat itu. Nah, jadi kami menghasilkan hasil dari diskusi kami adalah bahwa makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot berjudul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Keluar dulu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritra Matullah sebagai observer lisan dari saudari Rizka Sukmatriani. Di sini saya akan menyampaikan penilaian saya terhadap keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama memusatkan perhatian, itu merumuskan tujuan sudah digunakan, kemudian merumuskan kembali masalah sudah cukup baik, kemudian menandai hal-hal merumuskan masalah sudah cukup baik, kemudian membuat rangkuman bertahap sudah dilakukan. Poin yang kedua yaitu memperjelas masalah atau urusan pendapat seperti memparafrase dilakukan dengan baik, kemudian merangkum sudah digunakan dengan baik, kemudian menggali dilakukan dengan baik, kemudian menguraikan secara detail sudah dilakukan, kemudian menganalisis pandangan siswa, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan sudah cukup baik, kemudian meneliti alasannya sudah cukup baik. Selanjutnya meningkatkan urunan siswa, menimbulkan pertanyaan itu sudah sangat baik, kemudian menggunakan contoh sudah sangat baik, kemudian menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan sudah cukup baik, kemudian menunggu sudah cukup baik, kemudian memberi dukungan sudah sangat baik. Selanjutnya menyebarkan kesempatan berpartisipasi seperti meneliti pandangan sudah dilakukan, kemudian mencegah pembicaraan yang berlebihan sudah dilakukan dengan baik, kemudian menghentikan melarang monopoli sudah dilakukan, kemudian menutup diskusi seperti meneliti pandangan sangat baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah memberi gambaran yang akan datang dan menilai sudah sangat baik dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai observer lisan dari saudari Rizka Sukmatriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.